Keramaian seringkali menjadi tempat paling sempurna untuk menyembunyikan kejahatan, dan tawa yang meluap seringkali menjadi topeng bagi rasa takut yang tak terucapkan. Di sebuah kota pelabuhan yang makmur pada zaman dahulu, setiap kali bulan purnama bertengger, di puncak langit alun-alun kota akan berubah menjadi pasar malam yang megah. Orang-orang datang dari berbagai penjuru membawa harta, memamerkan pakaian terbaik, dan tertawa gembira menikmati hiburan dunia. Namun, di balik riuk cahaya lentera dan wewangian kayu gaharu, ada sebuah legenda kelam yang membayangi kota tersebut. Kisah tentang bayangan hitam di pasar malam, sebuah sosok misterius yang tidak meninggalkan jejak kaki, yang merayap di antara sodit kios gelap, memecah belah persahabatan dengan bisikan fitnah, dan mencuri hal yang paling berharga dari diri manusia. Bukan koin emas di dalam dompet mereka, melainkan kejujuran dan rasa percaya di antara sesama. Naskah tua mencatat perenungan mendalam tentang malam ketika dua pedagang, sahabat sejati, diuji oleh hadirnya sang bayangan hitam. Sebuah kisah tentang bagaimana kecurigaan dapat membakar ikatan kasih sayang, dan bagaimana cahaya kebenaran selalu sanggup menembus kegelapan terpekat. Kita akan mengarungi lorong-lorong remang pasar malam kuno ini untuk menyaksikan pertarungan antara ilusi prasangka buruk dan keteguhan iman. Rehatkan pikiran Anda, jauhi hiruk-pikuk dunia sejenak, dan mari kita masuk ke dalam keremangan pasar malam untuk menyimak hikmah di balik kisah bayangan hitam di pasar malam. Ikatan persahabatan yang sejati dibentuk dari rasa percaya. Namun persahabatan yang tidak berakar pada keikhlasan akan sangat mudah digoyahkan oleh prasangka. Said dan Faris telah berbagi duka dan suka sejak kecil. Bersama-sama mereka membangun usaha toko perhiasan perak hingga berhasil memiliki kios paling terpandang di pasar malam kota tersebut. Said adalah pria yang selalu bersyukur setiap kali keuntungan didapat. Ia tidak lupa menyisihkan sebagian untuk fakir miskin di pinggir jalan. Ia percaya bahwa kejujuran adalah perhiasan paling indah yang bisa dipakai oleh seorang pedagang. Namun Faris, meskipun bersahabat erat dengan Zaid, memiliki benih rasa cemas yang tak pernah padam di dadanya. Ia selalu takut hartanya dicuri, selalu ragu pada niat orang lain, dan kerap membayangkan hal-hal buruk yang belum terjadi. Pada suatu malam, puncak perayaan pasar malam, ketika toko mereka dipenuhi oleh batu-batu permata paling berharga, seorang musafir misterius berjubah hitam melintas di depan kios mereka. Musafir itu memandang Faris dengan mata menyala dan membisikkan sebuah kalimat ambigu yang menanamkan benih racun kecurigaan di dalam dada Faris. Musafir misterius, sosok bayangan hitam, suara berbisik dingin. "Wahai pedagang, engkau menjaga hartamu dari pencuri di luar, namun engkau menutup mata dari tangan yang paling dekat denganku di dalam kios ini." Faris mata membelalak, dadanya berdebar keras. "Apa maksudmu? Siapa yang kau maksud dengan tangan yang dekat?" Musafir berjubah hitam itu melangkah pergi dan menghilang secara misterius di antara kerumunan warga pasar malam. Faris berdiri mematung, lalu perlahan menoleh menatap saudaranya, Zaid, yang sedang merapikan peti perhiasan. Prasangka buruk adalah racun yang bekerja secara diam-diam. Ia tidak membutuhkan bukti nyata untuk merusak pikiran. Ia hanya membutuhkan sedikit keraguan untuk menghancurkan segalanya. Saat malam semakin larut dan lentera-lentera pasar mulai redup, Zaid pamit kepada Faris untuk beribadah sejenak di sudut masjid Anan dan membagikan bagian keuntungan mereka kepada anak-anak yatim. Sepeninggal Zaid, Faris memeriksa peti-peti perhiasan mereka. Betapa terkejutnya Faris ketika menemukan peti kecil, tempat menyimpan batu permata. Merah harta paling bernilai yang mereka miliki telah kosong. Seketika itu juga, kata-kata sang musafir berjubah hitam
Bergema nyaring di dalam kepala Faris, akal sehatnya mendadak buta. Rasa bersaudara yang telah dibina puluhan tahun runtuh begitu saja digantikan oleh api cemburu dan fitnah. Ketika Zaid kembali ke kios dengan wajah tersenyum tenang, Faris langsung mencengkeram jubah Zaid dan berteriak menuduhnya. Di hadapan para pedagang pasar malam, Faris suara gemetar oleh amarah dan air mata. "Pengkhianat, selama ini aku menganggapmu sebagai saudaraku sendiri. Engkau berpuru-puru pergi beribadah dan bersedekah, padahal engkau menyembunyikan batu permata merah kita di dalam jubahmu." Zaid terkejut menatap Faris dengan mata tak percaya dan sedih. "Demi Allah, wahai Faris saudaraku, apa yang kau katakan? Aku tidak pernah menyentuh peti permata itu. Bagaimana mungkin engkau tega menuduhku seperti ini tanpa bukti?" Faris mendorong Zaid hingga jatuh di tanah. "Jangan berbohong. Musafir di pasar malam tadi sudah memperingatkanku. Engkaulah pencurinya." Kerumunan warga pasar malam berkumpul mengelilingi mereka. Bayangan hitam sang musafir tampak berdiri di atap bangunan pasar, tertawa tanpa suara, menyaksikan kehancuran persahabatan dua pedagang tersebut. Kebenaran mungkin bisa ditutupi oleh awan fitnah untuk sementara waktu. Namun ia seperti matahari pagi yang pasti akan terbit dan menghancurkan setiap kegelapan. Zaid dimasukkan ke dalam penjara kota tanpa perlawanan. Di balik jeruji besi yang dingin, ia tidak mengutuk Faris, ia memanjatkan doa. Penuh keikhlasan, "Ya Tuhan, bukakanlah mata hati saudaraku dan tunjukkanlah kebenaran yang sesungguhnya." Sementara itu, Faris yang duduk sendirian di kiosnya yang gelap tidak merasakan kemenangan. Hatinya justru terasa hampa dan dipenuhi cemas yang kian membakar. Tiba-tiba dari celah jendela kios, Faris melihat bayangan hitam tinggi besar itu merayap kembali di lorong pasar yang telah sepi. Di tangannya, bayangan itu menggenggam peti batu permata merah milik mereka. Terkehut dan penasaran, Faris menyelinap keluar dan mengikuti bayangan hitam itu hingga ke tebing sungai di tepi kota. Di bawah sinar bulan, sosok bayangan hitam itu membuka jubah tebalnya. Ternyata ia adalah seorang pencuri lihai dari kota seberang yang memanfaatkan ilmu halusinasi dan manipulasi psikologis untuk memecah belah warga pasar agar mudah mencuri harta mereka. Pencuri berhubah hitam tertawa sinis sambil memegang peti permata. Betapa mudahnya membodohi manusia yang hatinya penuh curiga. Aku tidak perlu membongkar paksa kios perhiasan mereka. Cukup kubisikan sedikit racun prasangka dan mereka akan saling menghancurkan diri mereka sendiri. Faris yang bersembunyi di balik semak-semak merasa dadanya dihantam oleh batu raksasa. Air matanya menetes keras. Ia menyadari kebodohan dan kejamnya tuduhan yang telah ia lontarkan kepada Zaid dengan bantuan para pengawal istana yang akhirnya mengepung tempat itu. Pencuri bayangan hitam berhasil ditangkap dan peti permata dikembalikan. Faris berlari ke penjara kota, berlutut dan menangis di kaki Zaid. Faris menangis merongrong di depan pintu sel Zaid. "Zaid, saudaraku, ampuni aku. Aku telah dibutakan oleh bisikan bayangan hitam dan prasangka burukku sendiri. Engkau yang jujur, justru aku jadikan korban dari kebodohanku." Zaid meraih tangan Faris melalui sela jeruji, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Bangkitlah, wahai saudaraku. Aku telah memaafkanmu sebelum engkau datang meminta maaf. Yang terpenting, hatimu kini telah bebas dari bayangan hitam prasangka itu. Sahabatku yang bijaksana, legenda bayangan hitam di pasar malam adalah sebuah alegori yang sangat jernih bagi kehidupan kita hari ini. Bajangan hitam di dalam cerita ini bukan sekadar sosok pencuri berjubah, melainkan lambang dari prasangka buruk, rasa cemas berlebih, dan kebohongan yang seringkali merayap di dalam dada kita sendiri, di dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga.
Berapa kali kita membiarkan bayangan hitam prasangka merusak ikatan yang telah dibangun berabad-abad. Kita seringkali terburu-buru menghakimi, mudah percaya pada kabar burung, tanpa tabayun dan melempar tuduhan keji kepada orang-orang yang paling menyayangi kita. Hanya karena rasa takut dan ketamakan kita sendiri. Ketailah musuh terbesar rasa percaya. Bukanlah kejahatan dari luar, melainkan keraguan yang kita izinkan tumbuh di dalam pikiran kita. Belaharlah dari kebersihan hati Zaid, seorang pria yang tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan melawannya dengan ketenangan doa dan keikhlasan. Dan belajarlah dari keberanian Faris untuk mengakui kesalahannya dan membersihkan hatinya dari kecurigaan. Seperti kata bijak kuno yang terukir di dinding hati, jangan biarkan bisikan prasangka memadamkan lentera kasih sayang di dalam dadamu. Sebab ketika cahaya kepercayaan padam, engkau akan hidup dalam kegelapan ketakutanmu sendiri. Hiasi hidup Anda dengan husnudzon, prasangka baik, jagalah persahabatan dan persaudaraan Anda dari fitnah, dan jadilah cahaya terang yang mengusir bengen kejahatan di sekitar Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu yang sangat berharga ini untuk menyimak dan merenungi hikmah kehidupan bersama kami. Hika pesan moral dan penelusuran kisah bayangan hitam di pasar malam ini memberikan ketenangan, menyentuh sanubari, dan memberi pelajaran berharga bagi kehidupan Anda. Tekan tombol like sebagai bentuk apresiasi atas karya naskah ini. Tuliskan refleksi atau pesan moral terbaik Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita saling menguatkan dalam kebaikan. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dalam mengarungi sumur-sumur hikmah kehidupan selanjutnya. Semoga hati kita selalu dibersihkan dari buruk sangka, persaudaraan kita dijaga dari fitnah, dan hidup kita dipenuhi oleh cahaya kedamaian abadi. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.